Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkifli Apriansah. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kedutaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai situs Bukit Siguntang yang ada di Palembang. Situs Bukit Siguntang secara administratif termasuk wilayah Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Terletak 5 km ke arah barat Kota Palembang. Bukit Siguntang secara geografis terletak pada ketinggian 26 meter dari permukaan laut. Merupakan bentang alam paling tinggi di Kota Palembang, mempunyai luas 12,8 hektar. Bukit Siguntang merupakan situs penting pada masa Sriwijaya pada tahun 1920 dan 1928. Di daerah kaki Bukit Siguntang ditemukan beberapa fragmen arca. Setelah disatukan, beberapa fragmen tersebut secara keseluruhan arca ini mempunyai tinggi 277 cm, lebar bahu 100 cm, dan tebal 48 cm. Terbuat dari bahan batu granit, terdapat unisa dan urna pada dahi di antara kedua matanya. Memakai jubah berlepit-lepit dan transparan, arca ini diberi nama Arca Buddha Siguntang. Bukit Siguntang oleh para arkeolog diidentifikasikan sebagai situs keagamaan. Di situs ini telah ditemukan arca-arca Buddhistis, pecahan-pecahan tembikar dan pecahan keramik dari masa dinasti Tang abad ke-7 sampai 10 Masehi. Pada tahun 2014 dan 2015, dari kegiatan ekskavasi ditemukan struktur bangunan dari bata. Pecahan-pecahan keramik yang telah dipersatukan merupakan sebuah guci yang diperkirakan dari abad ke-9 Masehi. Guci merupakan perlengkapan penting bagi seorang biksu. Biasanya seorang biksu akan membawa 2 buah kendi sebagai perlengkapannya. 1 buah kendi berisi air untuk menyucikan diri dan 1 lagi sebagai tempat air minum. Pada tahun 1928, di kaki Bukit Siguntang ditemukan juga sebuah prasasti batu yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa. Prasasti batu itu berbentuk datar. Bagian yang bertulis adalah justru pada bagian sisi yang sempit dengan ukuran tinggi 56 cm dan lebar sekitar 17 cm. Prasasti Bukit Siguntang menceritakan sebuah peperangan yang hebat, seperti yang tertulis pada baris 10 yang berbunyi, "Tidak tahu pira marviu," yang berarti tidak tahu berapa yang berperang. Kemudian pada baris 5 yang berbunyi, "Fanak pramirahna," yang berarti banyak darah yang tertumpah. Lalu baris ke-9 yaitu "Paura virakta," yang berarti merah oleh darah penduduknya, serta "Memancak Yam Praja." Ini yang diduga berkenaan dengan peperangan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Zulkifli Apriansah. Di sini saya ingin mengenalkan sedikit lah tentang apa sih Bukit Siguntang ini, apa sih isi di dalamnya, terus sejarah-sejarah dan perkembangannya dari dulu sekarang itu apa, kira-kira bisa Pak ya itu dijawab. Pertama-tama siapa namanya Pak? Nama saya Muhammad Suharyadi Basri, anak juru kunci dari Raja Sebentar Alam Nyi Sogiatun Almarhum. Oh, panggilannya Pak Yadi. Pak Yadi. Ya. Ini Pak Yadi. Mungkin pertama Pak nih, pertanyaannya, ini kan namanya Bukit Siguntang. Kenapa Pak diberi nama Bukit Siguntang? Bukit Seguntang atau Bukit Rapung atau Bukit Kuntang-Kuntang sering juga disebut Bukit Perjanjian. Bukit Seguntang didirikan pada tahun 1991 oleh Gubernur Haji Hasan Basri. Di Bukit Seguntang ada 7 makam. Pertama, makam Raja Sebentar Alam atau Iskandar Sukarno Shah Alam, atau juga sering dipanggil
Iskandar Megar Alam. Ya. Kedua, Putih Kembang Dadar, ya ini. Putih Kembang Dadar ini sering dipanggil Putih Bunga Melur, tapi nama Islamnya Siti Zuleha. Putih Kembang Dadar juga, dia dikato ke Putih Kembang Dadar karena dia tahan uji. Kalau bahasa Palembang tahan diteteh. Ya. Sering juga disebut putih rambut panjang atau putih cantik tiada tara. Putih rambut selako itu ada yang mengatakan dari Keraton Jogja, dia mempunyai rambut khas, yaitu rambutnya keperak-perakan. Itu dia disebut putri rambut selako. Ya. Kalau Pangeran Raja Batu Api, dia raja di Raja Batu dari dan Api. Dia juga berasal dari Jeddah. Ya, Panglima Bagus Karang, Panglima Bagus Kuning itu adalah panglimanya dari Raja Sebentar Alam dari Mataram. Kalau Panglima Tuan Junjungan sering juga disebut penasihat dari Raja Sebentar Alam. Dia dari Mekah sambil menyebarkan agama Islam. Tapi Raja Sebentar Alam juga dia datang ke sini sambil menyebarkan agama Islam juga, berarti dia Islam. Kalau perkembangan Bukit Seguntang dari dulu sampai sekarang, kalau dulu ya mungkin agak sepi kan, tapi sekarang ini sudah rapi, mana lagi tatanan sudah bagus. Ya. Kita mohon kepada pemerintah, masyarakat setempat supaya di Bukit Seguntang lebih diramaikan lagi kegiatan sepertinya apa, ada permainan anak, ya. Itu apa, ada apa tuh? Kebun binatang. Jadi mereka menarik untuk dari mancanegara maupun dalam negara kita kan, apalagi kita Palembang sini supaya datang ke Bukit Seguntang. Karena Bukit Seguntang sekarang ini sudah bagus, sudah oke. Iya, sudah banyak perkembangannya Pak. Iya. Dari dulu ke sekarang, kita kan pemerintah cuman sekarang tinggal strateginya buat menarik orang-orang untuk datang. Iya. Kira-kira Pak, menurut Bapak apa sih yang bisa membuat kayak anak-anak muda lah yang untuk tertarik ke sini ya, kira-kira seperti itu Pak. Kalau untuk anak-anak muda, misalnya untuk misalnya anak muda untuk tertarik sini diadakan misalnya kegiatan apa gitu, misalnya perlombaan atau apa kan. Bisa diadakan di sini Pak ya? Bisa diadakan. Oke. Ini Bapak sudah berapa lama Pak di sini? Sudah, sekarang ini umur sudah 52 tahun. 52 tahun? Iya. Dari lahir aja? Iya benar. Oh, dari lahir itu sudah ikut orang tua ya? Benar. Di sini kira-kira Pak, ada berapa kuncinya Pak sebenarnya? Ada 3, Raja, Putri, Panglima. Raja, Putri, dan Panglima. Iya, kalau Putih Kembang Dadar yang masih kita, Raja Sebentar Alam masih kita, cuma satu yang bukan di itu Bagus Kuning, orang lain. Oh, orang lain. Katanya Bukit Seguntang ini selain ada makam, ini ditemukan juga beberapa arkeolog atau arkeolog itu seperti apa itu Pak? Dulu entah tahun berapa itu pernah ditemukan batu Ambarawati di bawah. Oh, di bawah. Di bawah pohon Gondorio. Tapi baru-baru ini arkeolog itu mencari-cari ketemu batu berbaris di bawah itu. Ya. Kalau di situ ada pecahan guci separuh di bawah pohon ini. Oh, itu jadi temen Iya. baru itu Pak? Baru ya, belum berapa tahun. Oh, budayaan di sini ini seperti apa Pak? Atau misalkan kayak apa-apa saja sih, misalkan ini kan kayak peraturan atau budaya adatnya, misalkan satu-satunya atau ketika kita masuk ke sini ini seperti apa Pak? Kalau kita masuk makam ya kita biasa salah. Sudah itu kita tidak bisa neko-neko, misalnya mau minta ini minta itu tidak bisa. Kita datang ke sini, kita mendoakan dia, tentu kita pakai Maha Kuasa, bukan minta dalam makam. Minta dalam cara menunjukkan usaha, tapi kita berdoa dengan Maha Kuasa. Makam ini apakah sudah seperti ini atau ada perpindahan atau ada perubahan Pak? Tidak, kalau makam tetap seperti ini, cuman pintunya di situ. Nah, kalau dulu jadi kan hutan, di belakang banyak kuburan dulu kan. Dari loket itu sampai ke atas kuburan umum.
Sebabnya masyarakat yang Bukit Seguntang seperti kita, kalau meninggal ditanam di sini. Ya, tahun 1991 mau dibuat wisata. Jadi yang ada keluarganya dikumpul di sini atau ditanam di sini melalui media, baik itu koran ataupun radio TVRI dulu kan, disiarkan supaya datang pindah ke, tapi diganti rugi pemindahan. Jadi ganti rugi Pak ya? Dipindah ke makam umum. Gitu. Yang ada cuma ada 7 makam ini tetap karena dia kan sakral di sini. Di sini kan udah dijadikan sebagai objek wisata religi Pak ya? Iya. Itu dari mana orang-orang yang datang Pak? Terus biasanya puncak yang ramai itu pas kapan Pak? Yang sering datang ke sini kalau pengajian itu banyak dari Lampung, dari Jalur, dari Jawa, dari Jakarta, dari Bandung. Iya. Dia rame 1 Muharram. Kalau 1 Muharram itu 1 bulan penuh. Ada 3 malam. Sudah itu 1 suro. Suro itu penuh juga. Sudah itu yang paling rame 1 bulan sebelum puasa. 1 bulan sebelum puasa. Iya, bulan Ruah. Bulan Ruah berarti Pak. Bulan Ruah itu rame dari mana-mana datang. Berarti memang ini termasuk tertua Pak ya? Benar ya. Yang paling tua makam Raja Sebentar Alam. Makam Sebentar Alam. Ini kan rame Pak di bulan sebelum puasa Pak ya? Iya. Bulan Ruah. Bulan Ruah ya, orang masyarakat yang bulan Ruah ya. Itu apakah hanya maksudnya dari orang-orang kita atau ada yang ini Pak, maksudnya agama lain? Ada, kalau misalnya 1 bulan sebelum puasa katakan bulan Ruah, itu orang-orang Cina yang misalnya Cina kebon, dia berdagang kan, 1 tahun dia usaha itu mungkin dia ngeluar ke ingat leluhur, dia ngeluar ke upeti. Upeti itu berupa dia sesajen itu tuh ketan kunyit panayam, nasi gemuk telur rebus, nasi gemuk telur dadar, pisang masak. Dia rutin. Sebabnya mengingat para leluhur dia. Ada juga dia kalau bulan Ruah itu dia minta masak ruahan. Dia datang orang 80 ke sini. Jadi makan-makan ruah di sini. Ya, jadi kita disuruhnya masak kan. Sebabnya kepercayaan mereka, kalau mereka yang masak takut nanti kena minyak bak kayaknya. Iya. Itu kepercayaan dia kan. Minyak baknya masaknya Minyak bak ya, dari mereka ya. Jadi setiap kali dia misalnya mau pindah rumah, misalnya ada ruko baru, dia izin dulu sini. Dia izin, dia minta buat ke kita. Kita lagi doa, kita yang puasa, atau dia sendiri pakai acara dia. Dan itu masakan tadi kita bawakan dia. Dia nerima bersih. Ya mereka juga misalnya dia orang Islam, dia pakai acara Islam, pakai acara Yasin. Kalau Cina dia pakai acara dia, doa dia. Buddha, Kristen kan, tapi tujuannya sama, kayak puasa. Cuma lain doa. Ya. Nanti mereka tetap, berarti secara tidak langsung jadi memang ada filosofi keterikatan dalam sejarah Pak ya. Dalam sejarah satu leluhur. Iya. Walaupun kita berbeda